Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanatina Durusil Arabiyyah. Tayyib, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Insyaallah saya akan menyajikan teks qiraah yang berjudul Al-Quran wa Talibul Ilmi. Jadi untuk pembahasan teks hiwarnya kita pending dulu, beralih kepada teks qiraah. Ya, judulnya adalah Al-Quran wa Talibul Ilmi. Al-Quran dan penuntut ilmu. Al-Quranul Karimu fa innahu yajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amalan bih. Al-Quranul Karim wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai terhadapnya, yaitu dengan cara membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Nah, itu terjemahan secara letterleknya. Atau boleh kita ubah redaksinya. Al-Quranul Karim wajib dicintai oleh penuntut ilmu, yaitu dengan cara membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Nah, ingat dalam membaca teksnya ini kita tidak perlu mengkolkolahkannya ya pada ba sukun ini. Jadi fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Huwa hablullahil matin ya. Maka sesungguhnya Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat, ya, hubungan Allah yang kuat. Wa huwa asasul ulumi. Wa huwa asasul ulum. Kita wakafkan di sini. Wa huwa asasul ulum. Dan dia merupakan sumber dari berbagai ilmu. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber dari berbagai ilmu. Kana salafu yahrisuna alaihi ghayatal hirsi. Fayudhkaru anhum asyai'ul ajibu min hirsihim 'alal Qur'an. Orang terdahulu, mereka mencintai Al-Quran dengan sangat mencintainya. Nah, jadi ghayah ini yang paling tinggi kecintaannya. Al-hirs, kecintaan. Fayudhkaru, lalu diceritakan atau disebutkan, dikisahkan anhum, dari mereka, sesuatu hal yang menakjubkan atau sesuatu hal yang luar biasa dari kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Nah, oke, kita artikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Orang terdahulu mereka sangat mencintai Al-Quran, ya, atau mereka mencintai Al-Quran dengan kecintaan yang luar biasa, kecintaan yang tinggi. Lalu disebutkan atau diceritakan tentang mereka sesuatu hal yang luar biasa, hal yang menakjubkan dari kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Fatajidu ahadahum hafizal Qur'ana wa umruhu sab'u sanawatin. Nah, apa kecintaan mereka yang paling tinggi tadi? Di sini dijawab. Maka kamu akan mendapati atau menemukan salah seorang dari mereka menghafal Al-Quran dan sementara umurnya masih 7 tahun. Jadi umurnya 7 tahun. Jadi dia masih sangat kecil, orang terdahulu masih sangat kecil, ya, berumur 7 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Ya, itu orang-orang terdahulu. Wa ba'duhum hafizal Qur'ana fi aqalli min syahr. Jadi kita wakafkan, jangan min syahrin, min syahr. Ya. Dan sebagian mereka menghafal Al-Quran fi aqalli, kurang ya, dari 1 bulan. Ya. Tidak sampai 1 bulan mereka menghafal Al-Quran. Masya Allah. Wa fi hadza dalilun, dan hal ini menunjukkan ala hirsi. Nah, kita perbaiki harokatnya di sini, bukan harsi ya, tapi hi, bukan ha. Ala hirsi as-salafi ala al-Quran
Ya, dan hal ini menunjukkan bahwa kecintaan orang terdahulu terhadap Al-Quran. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi wa hifdhuhu ala yadi ahadil muallimina li'anna al-Qur'ana yu'khadhu an tariqi at-talaqqi. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai Al-Quran dan menghafalnya ala yadi ahadil mu'allimin, salah seorang guru atau beberapa guru di sisi guru, li'anna karena Al-Quran dipelajari dengan metode talaqi. Ya, jadi metode talaqi ini di mana murid langsung berhadapan dengan gurunya, kemudian dia membacakan Al-Quran di depan gurunya. Jika ada kesalahan, maka gurunya langsung mengoreksi kesalahan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan metode talaqi. Jadi, wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai Al-Quran dan menghafalnya. Beberapa orang guru, ya, dan beberapa orang guru menghafalnya karena Al-Quran dipelajari dengan metode talaqi. Nah, jadi kita ulangi. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai Al-Quran dan menghafalnya di hadapan guru-gurunya. Nah, di hadapan di sini alayadi, di hadapannya atau berhadapan langsung. Nah, itu yang dinamakan dengan metode talaqi tadi. Murid membacakan Al-Quran di hadapan gurunya, kemudian guru mengoreksi jika ada kesalahan bacaan pada muridnya tadi. Ya, jadi menghafalnya di hadapan para gurunya atau salah seorang gurunya, karena Al-Quran dipelajari dengan metode talaqi. Ya, saya ulangi biar lebih paham. Jadi, maka wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai Al-Quran dan menghafalnya di hadapan salah seorang guru karena Al-Quran dipelajari dengan metode talaqi. Nah, itu dia. Lanjut ke paragraf kedua. Al-faqratus tsaniyah. Wa innahu mimma yu'safu lahu an tajida ba'da qalabatil ilmi la yahfazul Qur'ana. Dan sesungguhnya ada hal yang disayangkan. Dari apa yang disayangkan terhadap penuntut ilmu, bahwasanya kamu mendapati atau menemukan beberapa penuntut ilmu yang tidak menghafal Al-Quran. Bal ba'dahum la yuhsinul qira'ah. Bahkan sebagian mereka tidak memperbaiki bacaannya. Jadi bacaan Al-Quran tadi. Ya, ada yang tidak menghafal Al-Quran, bahkan yang lebih parahnya lagi tidak memperbaiki bacaan Al-Quran. Wa hadza khalalun kabirun. Dan ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Ya. Jadi khalal ini artinya kecacatan, kekurangan. Nah, jadi kita ambil artinya yang bagus, kesalahan. Wa hadza khalalun kabirun fi manhaji talabil ilm. Dan ini merupakan kesalahan yang besar dalam metode menuntut ilmu. Lidzalika, oleh karena itu, lidzalika ukarriru annahu yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu. Nah, ini kita perbaiki lagi harokatnya ya. Hanya ini harusnya berharokat kasrah. Al-hirsu ala hifdzil Qur'ani wa ilmi bihi wa da'wati ilaihi nah bukan wi di sini ya, wa fahmihi fahman mutabiqan li fahmi salafi as-salih. Ya. Kita artikan. Oleh karena itu, atau jadi saya ulangi bahwasannya wajib bagi penuntut ilmu, para penuntut ilmu. Jadi ini sudah jamak.
para penuntut ilmu untuk mencintai dengan menghafal Al-Quran, yaitu dengan menghafal Al-Quran, berilmu dengan Al-Quran, dan mengajak kepada Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya ya, dan memahami dengan pemahaman yang sesuai, pemahaman yang semestinya, agar untuk memahami untuk memahami perbuatan yang soleh. Jadi as-salafis soleh ini adalah perbuatan atau amal yang soleh. Jadi saya ulangi bahwasannya wajib bagi penuntut ilmu untuk mencintai Al-Quran dengan cara menghafal Al-Quran, berilmu kepada Al-Quran, mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman yang sesuai, pemahaman yang semestinya untuk memahami perbuatan yang soleh. Ya, jadi itu pelajaran kita kali ini tentang teks qiraah yang berjudul Al-Qur'anu wa Talibul Ilmi. Al-Qur'anu wa Talibul Ilm, ya. Al-Quran dan penuntut ilmu. Silakan dipelajari kembali dan banyak sekali mufradat baru, ya, mufradatun jadidah. Mufradat baru, kosakata baru, silakan dicatat supaya untuk menambah mufradatnya ya. Bahasa Arabnya dicatat, kemudian terjemahnya juga dicatat. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Ma'assalamah, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.